Satu pengajaran firman Tuhan yang pagi ini saya berikan judul Tuhan tak pernah terlambat menolong kita. Mari kita baca ayatnya saja langsung. Satu kisah, satu ayat yang sangat familiar buat setiap kita ya. Yohanes pasal yang ke-11 kita baca pagi ini ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Nanti di rumah sampai selesai tentunya saudara baca ayat ini supaya dapat pemahaman yang bagus dari cerita ini. Saya baca ayat 1, saudara 2, 6-nya nanti sama-sama ya. Begini kata firman Allah, Yohanes 11 ayat 1. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. 2 teruskan saudara. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Lalu ayat yang ketiga. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ayat yang kabar terus. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat 5 saudara ya, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Mari sama-sama kita membaca di ayat yang ke-6, 2 dan 3. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Singkatnya inti cerita dari ayat ini adalah Alkitab katakan bahwa ada satu keluarga yang tinggal di Betania. Rupanya keluarga ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama bernama Marta, ya, kemudian Maria, Marta begitu, dan Lazarus si bungsu. Ya, anak yang paling bungsu Marta, Maria, Lazarus saudara ya. Dan ayat yang kelima mengatakan bahwa keluarga yang tinggal di Betania adalah keluarga yang dikasihi oleh Tuhan. Iya, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Begitu kalimat yang ayat yang kelima katakan. Yang saya mau ngomong sama saudara, dalam ayat ini keluarga yang dikasihi Tuhan ini punya persoalan. Punya masalah yang cukup berat. Yaitu tulang punggung dari keluarga mereka yang namanya Lazarus. Itu sakit keras, sakitnya serius. Yang kemudian kita baca alur ceritanya, penyakit itu membawa kematian kepada Lazarus. Sampai mati gitu saudara. Dan yang menarik dalam cerita ini, kalau Anda lihat gambar, keluarga ini Maria, Marta, dan Lazarus adalah keluarga yang dikasihi Tuhan. Ya, saya mau bicara begini sama saudara pagi ini pesannya. Bahwa ternyata keluarga yang dikasihi Tuhan atau orang yang dikasihi Tuhan itu bukan berarti nggak ada persoalan. Saya ulang saudara ya. Bukan berarti orang dicinta Tuhan, keluarga disayang sama Tuhan, lalu orang itu luput dari yang namanya persoalan. Nggak begitu. Alkitab katakan memang benar adanya Maria, Marta dan Lazarus. Keluarga ini keluarga yang disayang. Keluarga ini mendapat perhatian kasih yang spesial dari Tuhan. Yesus itu nggak pernah nginep di Yerusalem. Kalau ada baca Alkitab, setiap perjalanan kalau ke Yerusalem, nginepnya bukan di kota besar Yerusalem, nginepnya bukan di kota ibu kota yang hingar-bingar, tidak. Kebanyakan nginepnya di keluarga ini. Karena Yesus cinta, sayang, mengasihi keluarga Maria, Marta dan Lazarus. Hampir tidak pernah loh dia nginep di Yerusalem. Selalu nginepnya di keluarga ini. Makanya saya katakan keluarga ini ya benar dikasihi Tuhan. Tapi bukan berarti dikasihi Tuhan lalu kita luput kebal dari masalah. Mereka punya masalah. Dan masalahnya adalah serius. Saudara mereka laki-laki, adik bungsu mereka yang bernama Lazarus sakit keras. Dan intinya dalam ayat ini, Maria Marta sebagai kakak dari Lazarus sudah kirim kabar kepada Yesus. Yang jelas bukan lewat WhatsApp, bukan lewat email. Karena di masa itu saudara ya, mungkin lewat utusan
pembawa berita. Intinya begini, kabar itu sudah nyampe pada Yesus. Yesus sudah tahu Lazarus yang dia kasihi sakit keras. Tapi menarik, di ayat yang ke-6 tadi kita membacanya bahwa Yesus gak langsung datang. Anda lihat ayat ke-6, saya baca ya. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakitnya keras, itu kabarnya, ia, perhatikan kalimat ini, sengaja, perhatikan baik-baik, garis bawahi kata, ia sengaja loh Tuhan. Kok tega ya? Sengaja, percayalah begini, apapun yang dia buat, apalagi ada penegasan kata sengaja, itu pasti punya tujuan. Tuhan itu ketika melakukan sesuatu bukan dadak-dadakan. Dia pasti punya visi ke depan yang besar. Ia sengaja, punya maksud sengaja itu. Tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ya. Sampai kemudian dia terus terang berkata kepada murid-muridnya bahwa Lazarus itu MATI alias mati. Coba Anda lihat ayat 14. Yohanes 11 ayat 14 tunjukkan gambar yang saya beri, perhatikan. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Saya ulang sekali lagi, Yesus sudah terima kabar bahwa Lazarus yang dia kasih sakit keras. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus gak langsung datang ke Betania. Yesus tidak bersegera. Maunya kita, kalau kita beritahu kepada Tuhan dalam doa masalah kita, Tuhan saya punya masalah ini. Kan seperti judul tadi ada kalender kan, harusnya tanggal 8. Ingat ya, Tuhan gak pernah terlambat. Kadang kita merasa kok lambat sih Tuhan gak tolong-tolong. Ini waktunya bayar cek. Ini waktunya saya mesti nyecil. Ini mesti waktunya saya ketemu sama ini. Waktunya. Udah lama kok belum juga ada pertolongan. Percaya gini, kita merasa gini, kok lambat ya, kok lama. Saya mau ingatkan, setiap kali kalau kita punya doa rasanya lambat, itu bukan kebetulan. Ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Ada sesuatu juga yang Tuhan ingin kerjakan menjadi bagian hidup kita. Saya ulang, dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Sampai Yesus berkata sama murid-muridnya, orang itu sudah mati. MATI. Ini menarik saudara ya. Sebab itu ketika Yesus datang kemudian di Betania, karena dia sudah mati, namanya mati ya terlambat dong. Itu logika kita. Kan saya bicara pagi ini, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Tapi logika kita, cara berpikir kita selalu berpikir begini, kok telat sih, kok gak kemarin-kemarin gitu. Udah parah nih masalahnya, terlambat. Tuhan gak pernah terlambat, percayalah. Seringkali pemikiran kita, coba Anda lihat ayat yang ke-21 di pasal yang sama tentunya. Maka kata Marta kepada Yesus ketika Yesus nyampe di Betania, jumpa sama si Marta. Marta ngomong apa? Tuhan, sekiranya engkau ada di sini kemarin gitu misalnya. Kalau kemarin waktu saudaraku masih sakit, engkau ada di sini. Oh saudaraku pasti tidak mati. Pikirannya Marta, opini pandangan Marta, cara pandang Marta, itu pikiran kita. Iya kan? Situasinya terlambat, namanya mati ya terlambat, itu pikiran kita. Namanya mati gak bisa diapa-apain. Sebab itu saya mau ingatkan sama saudara, kalau Anda lihat gambar berikutnya, secara logika memang kedatangan Yesus di Betania terlambat. Kenapa? Karena Lazarus sudah mati. Tapi saya boleh ingatkan sekali lagi lewat gambar ini, tapi Tuhan Yesus itu tidak pernah terlambat loh menolong kita. Anda lihat gambar berikutnya. Secara pikiran kita manusia telat, namanya mati ya terlambat secara logika. Mau bikin apa Tuhan? Artinya Marta berkata begini, Tuhan sekarang kami tidak perlu engkau lagi. Saudaraku yang sudah mati tidak butuh engkau lagi, sudah mati kok. Tapi tetap firman Allah katakan Tuhan Yesus ketika dia datang, bagi Tuhan dia gak pernah terlambat menolong kita. Pemikiran kita yang berkata terlambat, sudah mati kok. Saudara, hari ini saya boleh berkata sama saudara begini, Tuhan gak pernah terlambat menolong kita. Jadi kalau pagi ini misal
Ada di antara saudara yang sudah doa yang begitu lama. Anda belum dapat jawaban dari Tuhan. Belum ada jawaban lama, Pak. Seringkali ketika doa kita belum dijawab, istilah saya, kita buang itu doa. Biasanya kita dulu intens mendoakan. Semangat antusias kita mendoakan, sering kita doakan. Kita berharap Tuhan jawab. Tapi ketika doa kita sudah lama gak ada jawaban, akhirnya kita buang itu doa. Kita gak doakan lagi artinya. Kita berpikir begini, kayaknya yang saya minta ini bukan kehendak Tuhan. Iya kan? Yang kita minta, yang saya minta bukan rencana Tuhan. Lalu kita buang itu doa, kita berhenti doakan yang itu. Karena kita pikir percuma didoakan, kayaknya bukan kehendak Tuhan. Saya ingin berkata pada saudara, ambil lagi itu doa saudara. Saya mau katakan, Tuhan itu belum terlambat dan tidak pernah terlambat menolong kita. Coba Anda mulai chatting sekarang juga sebagai bentuk aplikasi iman saudara. Tuhan belum pernah terlambat dan tidak pernah terlambat menolong saya. Coba Anda tulis chatting sekarang. Tuhan belum pernah terlambat dan tidak pernah terlambat menjawab doa saya atau menolong saya. Silakan Anda chatting. Kalau itu adalah Anda orangnya, Anda berdoa sudah begitu lama dan belum ada jawaban. Ambil lagi doa saudara. Menurut pikiranmu terlambat, Pak? Udah parah nih masalah, tetap doakan. Tuhan belum pernah terlambat dan tidak pernah terlambat menjawab doa kita. Itu kan pikiran kita. Nah, yang penting catatannya begini. Ketika kita menunggu jawaban doa, Anda jangan main nyelonong. Karena ada banyak, bukan rahasia lagi. Ada banyak orang menantikan jawaban doa yang dia minta sama Tuhan. Orang suka mendikte Tuhan dalam permintaan doanya. Orang suka bikin skenario sendiri, cerita sendiri, sinetron sendiri. Oh, caranya Tuhan. Anda gak perlu tahu bagaimana cara Tuhan menjawab doa saudara. Anda gak perlu tahu bagaimana caranya Tuhan memberikan jalan keluar atau menyembuhkan saudara. Yang penting begini, dia belum pernah terlambat menolong kita. Dan memang dia tidak pernah terlambat. Tepat pada waktunya. Tuhan kadang-kadang gak terlalu cepat menolong kita, tapi gak pernah telat. Selalu anytime, tepat pada waktunya. Dia jawab, dia tolong kita. Sabar. Menantikan jawaban doa dibutuhkan iman dan sabar. Bukan cuma iman. Saya berdoa pagi ini sementara firman dilepaskan. Kesabaran karakter ini kita punya, sabar menantikan, jangan cepat-cepat dibuang. Dia belum pernah terlambat loh, dan tidak pernah terlambat menolong kita. Sabar saudara, jangan nyelonong tanpa tanya sama Tuhan. Jangan nyelonong melangkah sendiri, bikin cerita, oh begini cara Tuhan menolong. Cara kita sama cara Tuhan bedanya tingginya, bedanya langit sama bumi. Cara kita terbatas, cara Tuhan tidak terbatas. Sabarlah saudara. Anda jangan tiru ini dalam kisah Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 3. Ini kisah tentang Abraham. Sarah itu merasa Tuhan terlambat mendapati janjinya untuk memberinya anak perjanjian. Sehingga dia berikan Hagar, hambanya orang Mesir, kepada Abraham. Dia pikir sudah terlambat. Sarai atau Sarah berpikir, umurku sudah 90 tahun. Suamiku Abraham umur 100 tahun. Udah telat deh. Gak bisa deh punya anak. Lalu nyelonong langkahnya. Pakai caranya sendiri. Hagar dikasih jadi istrinya Abraham. Berarti istri kedua. Atau saya boleh baca ayatnya. Kejadian 16 ayat 1 sampai 3. Perhatikan. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Lihat. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Jadi Hagar itu hambanya orang Mesir. Ya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak karena sudah 90 tahun. Beralasan sih ngomongnya. Karena itu baiklah, dia menyelonong ya pakai caranya sendiri. Hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dikasihlah Hagar. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Tidak ada kata menolak. Oh jangan. Abraham ya saja saudara ya.
Kayak iklan KB zaman dulu, ya gitu saudara ya. Tidak ada kata tidak, tidak berani berkata tidak. Dan itu ada konsekuensi loh. Kita nyelonong pakai cara kita, ambil tindakan kita, bukan sabar menantikan caranya Tuhan, ada akibat. Lihat ayat 3. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Diberikan, ini ambil dijadi istrimu. Dihampirilah Hagar, lalu melahirkan seorang anak, kita tahu sama-sama namanya Ismail. Ismail kemudian ketika mulai bertumbuh, bikin pusing Abraham, bikin pusing Sarai dan seterusnya. Dan kita tahu, singkat inti saya potong. Dari cerita ini kita belajar sesuatu perkara yang besar. Ketika kita berdoa minta sesuatu sama Tuhan, ingat dia belum pernah terlambat loh kata Alkitab. Dan tidak pernah terlambat menjawab doa kita, menolong kita dengan caranya yang besar dan ajaib. Tapi kalau kita sabar, kita nggak sabar, kita nyelonong. Lalu kita ambil cara kita sendiri, nggak bertanya sama Tuhan, nggak gumuli dalam doa, Anda melangkah sendiri. Ada konsekuensi loh. Lahirlah Ismail. Tahukah situasi dunia ini seringkali konflik ya cuma dua bangsa ini. Keturunannya Ishak dan keturunannya Ismail. Keturunan Ishak itu adalah bangsa Israel, orang Yahudi sekarang, bangsa perjanjian, anak perjanjian dari Ishak. Dan kita tahu saudara ya, dari Ismail itulah kalau seandainya Hagar tidak diberikan oleh Sarai kepada yang namanya Abraham, Abraham bisa menolak, tapi dia nggak menolak. Lahirlah Ismail. Dari Ismail lahirlah yang namanya bangsa-bangsa Arab. Iran, Irak, Libya, Palestina. Itu kan bangsa-bangsa Arab, di Liga Arab semuanya saudara itu. Dan selalu konfliknya sama orang Israel, yang bikin pusing kan itu kan. Kalau Abraham tidak menghampiri Hagar, kalau Sarah tidak melangkah sendiri, ini aku kasih Hagar. Tidak ada peran Iran-Irak. Gak ada perang terus di Timur Tengah sana. Itu konfliknya ini merembet-merembet ke orang Kristen di Indonesia. Ini lagi seru di sana kan saudara ya. Padahal gak ada hubungannya. Kita orang Kristen gak ngerti apa-apa yang di sana. Memang itu bangsa pilihan. Bagi kita bangsa itu bangsa spesial. Tapi urusan perangnya kita gak ikut-ikut, tapi diikut-ikutin. Pusatnya kegiatan dunia peperangan konflik ya cuma di sana, itu saja yang beradu perang terus saudara ya. Dan ini terjadi, ini konflik terjadi dimulai zamannya Abraham, bikin pusing sampai hari ini. Udah berapa ribu tahun coba. Nggak ada penyelesaian masalah, terus buntutnya panjang, masalah nggak kelar, nggak bisa berhenti. Masalahnya tambah besar PR-nya bagi dunia. Akan mendatangkan PR masalah yang besar ketika Anda menunggu jawaban doa, Anda gak sabar, Anda nyelonong. Gak boleh nyelonong. Jangan tiru cara Sarai. Ingat kisahnya Adam dan Hawa, kejatuhan rumah tangga pertama, apa yang terjadi? Istri ambil jalan sendiri nyelonong, gak ikut firman. Keputusannya sendiri. Istri kalau sudah ambil keputusan, tanya dulu sama suami. Jangan main nyelonong saja. Anak-anak, kalau engkau adalah anak yang mendengar firman yang sedang disampaikan pagi ini, namanya anak, Anda ini anak kan, masih punya orang tua papa mama. Jangan main memutuskan sendiri. Tanya dulu sama orang tuamu, papa mamamu, baru putuskan. Jangan juga jadi istri, pegawai juga sama ya. Pegawai meskipun dia dagang, jualan, udah dikasih patokan harga. Misalnya ada orang beli dalam jumlah yang besar. Ada nggak boleh pegawai main turunkan harga. Kalau Anda berani turunkan harga, tanya dulu sama bos. Boleh tidak? Kalau nggak boleh jangan dilepas. Karena yang decision makernya ambil keputusan bosnya. Orang tua kita, suami. Jangan istri cuma bikin laporan. Pak atau Pak, tadi saya sudah ini. Itu laporan. Keputusannya tanya dulu. Jangan nyelonong. Karena ternyata setiap hal yang kecil yang kita lakukan ambil keputusan, nyelonong tanpa minta persetujuan Tuhan, bikin masalah saudara. Sabar gitu. Abraham tidak sabar. Padahal Tuhan sudah datang kepada dia. Abraham, tahun depan kamu punya anak. Sarai atau Sarah ketawa.
Dia nggak percaya, malah dia ambil Hagar coba dikasih sama Abraham. Padahal Tuhan udah berjanji tahun depan kamu punya anak. Nggak sabar, karena 1 minggu ditunggu, nggak ada tanda-tanda perubahan tubuhnya Sarah. 1 bulan mungkin nggak ada tanda-tanda, kok nggak ada, perutnya tambah besar. Makanya melangkah, Hagar diambil kasih kepada Abraham. Nggak ada tanda-tanda, nggak ada tanda-tanda. Seringkali kita begitu kan, kok nggak ada tanda-tanda jalan keluar ya, kok nggak ada tanda-tanda jawaban doa, nggak pakai tanda-tanda. Tuhan kalau menjawab doa kita, dia dahsyat, melebihi kemampuan kita. Tahu-tahu hujan berkat yang limpah datang sama saudara. Dia dahsyat kok, tak terbatas. Ikuti aturan main cara rule-nya Tuhan. Jangan melangkah sendiri. Sama dengan kisah tentang Saul. Kalau Anda baca dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 11 sampai 14. Saya baca saja ya. Raja Saul merasa Nabi Samuel datang terlambat. Ditunggu 7 hari gak datang-datang. Udah kepepet ya. Lalu dia mempersembahkan korban bagi Tuhan. Jadi ceritanya mungkin begini, cepat saja ya. Dia diserang sama orang Filistin. Bawa 3.000 kereta perang. Sama 6.000 pasukan berkuda. 3.000 kereta perang itu banyak loh. 3.000 bukan 300. 300 pun banyak kereta perang. Ini 3.000. Ini kalau dijajar-jajar model panjang atau model dipanjangan gini, itu berpuluh-puluh kilometer panjangnya. Anda bisa lihat itu kayak, bahkan apalagi pasukan berjalan kakinya, seperti pasir di tepi pantai, pasir di tepi laut. Banyak banget jumlahnya. Ngelihat kereta kuda, kereta perang saja 3.000 udah ngeri. Itu kalau dikumpulin, sepanjang mata kita memandang, kita mampu lihat, itu semuanya kereta perang. Belum lagi 6.000 pasukan berkuda. Belum lagi pasukan yang jalan kaki seperti pasir tepi laut. Banyak banget musuhnya. Itu orang-orang Israel, tentara prajurit sama Saul. Ketakutan, gemetar mereka. Lihat jumlah yang banyak mendekati di Mikmas, lari mereka. Sembunyi dalam gua-gua, masuk dalam sumur perigi, ketakutan gemetar. Saul makin ditinggalkan rakyat, ditinggalkan prajuritnya. Nunggu Samuel, mereka punya kebiasaan mempersembahkan doa. Sebelum perang bawa korban syukur, doa kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Persoalannya imamnya, nabinya gak nongol-nongol, udah janjian. Telat ini hamba Tuhannya. Udah 7 hari ditunggu. Akhirnya nekat, dia nyelonong juga si Saul. Dia adalah kepala negara, tugasnya tata negara, urusan politik, ngurusin rakyat. Dia pemimpin rakyat, bukan otoritasnya mempersembahkan korban bagi Tuhan. Ini perjanjian lama. Saat ini oleh korban Kristus, tirai itu robek. Kita disebut sebagai imam-imamnya Allah, imamat yang rajani. Kita semua imam, dan raja kita adalah Yesus Kristus. Kita semua imam. Perjanjian baru, setiap kita bisa mempersembahkan korban kepada Tuhan sekarang, saudara. Tapi dulu gak bisa. Ada perantara, seorang imam, itu aturan firman. Karena mereka cuma pakai darah binatang menutupi dosa mereka. Hanya imam yang kudus yang boleh. Imamnya gak datang-datang. Samuel itu seorang imam, tapi juga seorang nabi. Begitu hari ke-7 agak siangan dia datang, dia barusan mempersembahkan korban. Saya bacakan saja ayat ini ya. Saya potong saja ya. Ayat 1 Samuel 13 langsung saya baca ayat yang ke-12. Maka pikirku sebentar lagi orang-orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Dia ngomong sama Nabi Samuel. Kata Samuel kepada Saul, mempersembahkan korban. Samuel ngomong gini, nabi ini, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan, melanggar perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab apa? Sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang hari itu juga kerajaanmu tidak akan tetap. Dibatalkan janjinya, dibatalkan. Saya ulang saudara ya. Tuhan telah memilih, langsung Tuhan pilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya dan seterusnya. Saudara, nekat
Saul mempersembahkan korban. Saya mau tanya sama saudara, apakah mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan itu perbuatan yang bodoh? Sebetulnya enggak ya. Tapi itu bukan tugasnya dia di masa perjanjian lama. Itu tugasnya seorang imam. Dia nyelonong tanpa persetujuan Tuhan. Bukan bagiannya. Kesalahan orang Kristen cuma 2. Saya ulang, lihat saya, perhatikan baik-baik. Kesalahan kita, Anda dan saya orang Kristen cuma 2. Kekurangan kita apa? 1, ketika Tuhan kasih perintah sama kita, orang bilang gini, lelet kita melakukannya, lambat kita meresponinya. Bahkan kita gak mau melakukan yang diperintahkan, yang disuruh, kita ini malah lambat. Ayo baptis Pak, gak mau juga dia dibaptis, lelet, lambat. Orang seperti ini perbuatanmu itu bodoh. Perintah Tuhan kok, tapi gak mau. Dan ada banyak perintah yang lain. Yang diperintahkan kita lambat meresponnya, bahkan tidak mau melakukan. Justru yang tidak diperintahkan kita nyelonong, kita lakukan. Coba kebalik-balikan. 2 saja masalah kita orang Kristen. Yang diperintahkan kita lambat gak mau melakukan, lelet kita. Yang diperintahkan, yang tidak diperintahkan malah kita lakukan. Ini Saul. Yang tidak diperintahkan mempersembahkan korban, bukan bagiannya. Malah dia persembahkan, perbuatan itu bodoh. Langsung janji Tuhan dibatalkan. Harusnya yang menjadi raja tetap selama-lamanya keturunanmu Saul, tapi Tuhan batalkan. Mungkin Anda berkata begini, cuman gitu aja kok. Anda gak bisa ngomong gitu aja. Ketidaktaatan bagi Tuhan itu masalah besar. Mungkin bagi kita, gitu aja masalah kecil. Iya bagi kita, pikiran kita manusia. Ketidaktaatan kecil, ketidaksetiaan kecil, kita pikir gitu aja. Nggak gitu aja bagi Tuhan. Itu urusan besar, itu masalah besar bagi Tuhan. Ketidaktaatan kita, langsung janji Tuhan dibatalkan. Harusnya jadi raja selama-lamanya keturunannya Saul, tapi akhirnya dibatalkan. Muncullah Daud jadi raja. Setelah Daud, Salomo dan seterusnya dibatalkan. Jangan lagi ngomong gitu aja. Perbuatanmu itu bodoh. Saya mau ingatkan di tahun 2023 ini. Ya, jangan lakukan perbuatan yang bodoh. Ketika Anda berdoa sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan, ingat, jangan nyelonong langkahnya. Jangan Anda cari jalan sendiri. Jangan bikin cerita, skenario sendiri. Percayalah, bagian saudara berdoa. Bagian saudara percaya, bagian Tuhan menjawab doa saudara. Dan dia, kata Alkitab, belum pernah dia terlambat. Dan dia tidak pernah terlambat menolong kita. Selalu anytime dia tolong kita. Sabar. Seperti kisah ini juga saya kasih contoh supaya melandas. Kisah tentang Ribkah. Merasa Tuhan akan terlambat membuat Yakub menerima berkat kesulungan. Dapat berkat dari Tuhan. Dia bikin cerita sendiri. Skenario sendiri, mendikte berkat dari Tuhan. Karena dia dengar pembicaraan. Itu ayatnya ya. Kejadian 27 ayat 6 sampai 13. Kepanjangan kalau kita baca. Saya cerita saja, dengerin. Tapi dasar ayatnya ini ada yang saya katakan. Dia dengar pembicaraan Ishak suaminya dengan anak nomor 1 yang namanya Esau. Bapaknya katakan, kayaknya aku sudah mau meninggal, mau mati. Kamu berburu, ambil tabung anak panahmu, ambil kamu perlu ke hutan, cari binatang, masakin yang enak buat aku. Setelah aku makan, aku berkati kamu dengan berkat kesulungan. Ribka dengar istrinya. Dia anak kesayangannya Yakub, Ishak anak kesayangannya Esau. Lalu dia berkata, cepat, bapakmu melepaskan berkat kesulungan. Kamu pura-pura jadi Esau. Ambil anak kambing yang baik, 2 ekor anak kambing. Olah, nanti mama yang masak. Dimasakin enak. Kasih sama bapakmu. Yakub gak mau, kan kakakku banyak bulu, kulit kambingnya tadi ditempeli di badan, bla 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 segala macam. Diberkati dia, walaupun ada macam-macam pertanyaan, baunya bau Yakub, tapi badannya badan Esau, udah kabur mata si Ishak. Singkat kata dapat berkat, tapi karena ini mendahului Tuhan, pakai caranya sendiri, nggak sabar mendapat jawaban Tuhan. Padahal Tuhan nggak pernah terlambat loh memberikan yang terbaik. Akibatnya apa? Resikonya adalah Esau marah dan mau dibunuh si Yakub.
Tapi sudah punya plan B rupanya si Ribka ini. Dia suruh lari, cepat kamu lari duluan sebelum kakakmu datang. Suruh lari ke Laban. 20 tahun minggat dari rumah. 20 tahun minggat dari rumah. Dan saya kasih tahu, Ribka itu sampai mati, dia tidak pernah ketemu dengan anak kesayangannya. 20 tahun merantau di negeri orang. Dia tenggelam dalam air mata kesedihan. Air mata kerinduan pengen ketemu peluk anaknya Yakub. Tidak pernah ketemu. Tenggelam dalam danau kesengsaraan kerinduan sama anaknya. Sampai dia mati tidak pernah ketemu Yakub lagi. Ngeri kan saudara ya. Padahal dia pengen anaknya seneng, anaknya bahagia. Tidak bahagia. 20 tahun sengsara, susah, menderita Yakub. Karena perbuatan mamahnya mendahului Tuhan. Bapak Ibu, jangan dahului Tuhan. Engkau boleh merencanakan masa depan buat anakmu. Minta sama Tuhan. Jangan pakai caramu, pakai cara Tuhan. Masa depan anak-anak kita terbaik diberi sama Tuhan. Jangan pakai cara dosa. Jangan pakai cara yang salah. Ribka ini pelajaran keras dan besar buat kita. Dia sampai mati ketika Yakub dia berdoa di sungai Yabok. Selesai itu dia berani ketemu sama Esau. Dipeluk nangis, Tuhan ubah hati Esau. Ketemu sama bapaknya. Ternyata Ishak gak mati-mati, panjang umur 180 tahun matinya. Yakub masih ketemu sama Yakub, dipeluk. Yakub masih ketemu sama Ishak. Tapi mamanya udah mati. Apa ada kasihan itu mamanya, menderita batin tekanan, pengen ketemu anaknya, tidak ketemu. Ini pelajaran, jangan nyelonong, jangan main apa saudara ya, langkah sendiri, belajar seperti Daniel, Sadra, Mesak, Abednego. Mereka tetap percaya walaupun seolah-olah Tuhan terlambat menolong mereka. Diancam gua singa, apakah mundur gak berdoa? Daniel tetap berdoa. Tetap percaya kepada Allahnya. Mungkin doanya, Tuhan dalam nama Yesus kalau zaman sekarang jangan sampai masuk gua singa. Masuk juga. Ini kan kayak terlambat ya. Mintanya jangan masuk gua singa, tambah masuk belum gua singa. Tapi Anda lihat kemuliaan Tuhan ada loh. Kepada orang-orang yang punya iman dan kesabaran. Menantikan jawaban doa pertolongan Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan. Tuhan bela. Singa gak bisa telan Daniel. Selama Anda tidak menyerah pada masalah, masalahmu yang menyerah sama saudara. Selama saudara gak bertekuk lutut pada persoalanmu yang pasti bertekuk lutut menyerah sama saudara. Itu Daniel, itu Sadra, Mesak, Abednego. Masuk dapur api gak bisa hancurkan mereka, gak bisa hanguskan mereka. Tuhan datang bersama mereka. Tepat pada waktunya. Begitu masukkan dalam dapur api, Tuhan nyata di situ. Baju dah hangus, rambut kulit dah ada hangus. Sampai raja heran, keluar dari gua singa. Tahu Anda itu? Keluar dari dapur api. Diangkat hidup mereka sederajat dengan para bangsawan. Dalam kemuliaan, itu upah, itu berkat. Ternyata di balik penderitaan gua singa dan api itu, ternyata Tuhan punya rencana kemuliaan besar. Jadi Tuhan punya rencana, itu masa depannya lebih besar. Yang terakhir, contohnya ini. Saya baca langsung ya tentang Lazarus kembali. Endingnya di sini. Kenapa Tuhan sengaja 2 hari lagi tinggal di tempat di mana dia berada? Kok bukannya sakit datang disembuhkan? Karena Tuhan gini, dia mau bikin mujizat yang lebih besar. Kemuliaan lebih besar. Bukan sakit sembuh, tapi mati, bangkit dan hidup. Saya baca. Ayat yang keempat, Yohanes 11. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, apa kata Yesus? Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, apa kata Yesus? Anak Allah akan dimuliakan. Jadi ternyata memang Tuhan sengaja, bukan sakit dia datang. Karena dia punya rencana apa? Ada satu mujizat yang lebih besar. Ada kemuliaan berkat yang jauh lebih besar dia mau buat. Bukan sakit sembuh, tapi mati dibangkitkan dan hidup. Kemuliaan lebih besar Anda terima. Jadi sabar. Kalau ada penundaan, ada doa sekarang lama belum dijawab, itu Tuhan punya tujuan. Tuhan mau kasih berkat, Tuhan mau kasih job, Tuhan mau kasih proyek, Tuhan mau kasih kesembuhan atau hal yang ajaib yang jauh lebih besar omsetnya, jauh lebih besar dahsyatnya. Sabar ya,
Sabar, saya mau katakan, saya percaya bukan kebetulan firman ini diajarkan, dilepaskan. Ini yang menjadi pesan yang Tuhan taruh di hati saya. Mungkin di bulan April ini ada banyak doamu yang belum dijawab. Sabar, sebab Tuhan ternyata mau memberikan satu kemuliaan yang lebih besar. Dan memang sengaja Tuhan tunggu kita untuk kita siap, hati kita, mulut kita memuliakan Dia. Begitu dapat pertolongan, langsung mulut kita berkata, semua ini karena Tuhan, semua karena kemuliaan Tuhan, semua karena Tuhan yang tolong, semua karena kemurahan Tuhan. Kita gak berkata, ini karena aku yang hebat. Kadang-kadang Tuhan tunggu loh kita untuk siap, hati kita memuliakan Tuhan, mulut kita memuliakan Tuhan. Tuhan tahu Anda siap atau tidak. Kalau gak siap memuliakan Tuhan, ya Tuhan tunggu sampai siap. Pantasnya gak dijawab-jawab doa kita. Begitu ditolong, ingat mulut kita berkata, terima kasih buat pertolonganmu yang ajaib. Anda ditanya sama orang, Anda gak bisa berkata gini, ini karena kenalan saya Pak yang tolong saya. Meskipun kenalan saudara, kalau hatinya gak dijamah, gak bisa loh. Semua datang dari Tuhan, siap memuliakan Tuhan, siap terima mujizat yang lebih besar dalam kehidupan kita.